Kalau untuk sebuah partai besar seperti Golkar nih, kita juga agak waduh ternyata pohon beringin gampang ditebang ternyata. Ya menunjukkan bahwa pergulatan politik dalam Golkar sangat keras ya. Iya. Dan korban politiknya kita harus akui Pak Erlangga nih. Bahkan orang-orang yang tadinya mendukung Pak Jokowi pun jadi balik kanan, jadi iya, iya. marah. Masak bakwan pakai lada. Cakep. Ladanya tumpah terkena muka. Cakep. Mari kita sukseskan pilkada. Kawal terus putusan MK. Selamat datang ke Cakep, catatan kebijakan publik dan politik bersama saya Wisnu Yuwono. Dan saya Hannibal Wijayanta. Bersama ini kita akan mengadakan episode ke-16 ya, di mana ini di tengah hiruk-pikuk politik yang begitu panas ya. Panas, cepat sekali berubah. Dan cepat sekali berubah dan tentu saja ini menarik kita bahas untuk di episode kali ini. Wah, kalau kita perhatikan ya Mas Hadi, ini kan muaranya tuh dari apa? Pada saat perombakan kabinet. Itu kabinet yang terakhir itu mungkin kita mulai dulu. Ada spill nggak dari perombakan kabinet terakhir tuh ya? Iya, betul. Menarik ini. Karena ini kan tinggal 2 bulan lagi paling tidak praktis ya. Tapi Pak Jokowi ternyata masih pengen juga untuk mengubah susunan kabinetnya. Dan yang menarik adalah ada pos-pos yang kunci yang harus digeser karena berkaitan dengan pilkada ke depan. Iya, itu dia. Yaitu yang pertama adalah posisi Menteri Hukum dan HAM, Pak Yasona Lauli. Jadi digantikan oleh Supratman Andi Aktas, ya betul. Yang merupakan anggota DPR fraksi Partai Gerindra. Nah, itu kunci pertama itu. Karena dianggap bahwa di posisi Menteri Kumham ini nanti adalah dialah yang akan menandatangani meng-ACC calon kepala daerah yang di situ juga ada pengesahan dari pengurus partai. Nah, ini yang diharapkan ketika pengurus partai itu ada perubahan, maka dia cepat menekan. Nah, kalau Pak Yasona ini karena dari PDIP itu dikhawatirkan bahwa nanti akan mempersulit. Gitu. Nah, terus juga yang menarik itu Bu Siti Nurbaya yang tadinya juga diplot akan digeser juga, ternyata masih bertahan. Nah, ini menarik ini padahal karena kan katanya Bu Siti ini termasuk yang akan dicoret karena membuat dalam proses IKN ini kebijakannya mempersulit katanya begitu. Jadi konon ada dana reboisasi yang diharapkan bisa dipakai. Nah, Bu Siti kekeh untuk tetap mempertahankan, dan kalau dana reboisasi dipakai untuk bukan urusan reboisasi kan Bu Menteri ini bisa kena kayak seperti yang sebelumnya juga terjadi gitu kan. Nah, dia bertahan. Tapi mungkin saya bisa membaca juga ini sebagai respons positif dari Pak Jokowi terhadap tindakan Pak Surya Paloh yang pada akhirnya meninggalkan Anies. Iya, meninggalkan Anies. Anies. Pada beberapa statement publiknya terakhir dia bilang, adik kepada saya Pak adik saya Pak Anies, ini bukan waktunya untuk maju. Ini bukan momentum Anda untuk maju. Itu yang Jakarta ya. Yang membuat juga ada keputusan berubah. Keputusan berubah gitu. Jadi akhirnya tetap bertahan di kabinet ya. Tapi yang lain kan ada tiba-tiba ada kepala badan gizi, kemudian ada kepala badan BPOM, itu ya orang Gerindra gitu. Terus juga bahkan ada wakil menteri baru, Kominfo, yang itu ya
istilahnya yang selama ini menjadi Pak Angga Rangka Prabowo ya. Ya, itu bukan wakil sekjen dan ketua Badan Komunikasi Partai Gerindra juga. Jadi wamen Kominfo. Jadi Kominfo itu ada dua wamen. Kawan saya Nezar Patria, saya tanya, loh, Anda geser nih? Oh enggak, saya masih tetap. Jadi ada dua gitu. Nah, ini luar biasa juga. Iya, jadi nah, kemudian yang utama adalah Pak Bahlil. Nah, ya, Pak Bahlil digeser ke Menteri SDM, sumber daya, sementara posisinya diganti Pak Rosan. Iya. Nah, saya rasa ini salah satu biang yang utama. Kenapa akhirnya politik begitu memanas ya? Karena kan sudah terlihat dari reshuffle ini membuka pintu bagi Pak Bahlil yang pada akhirnya maju sebagai ketua umum kan. Ketua umum Golkar. Apalagi sudah dipersiapkan tadi berdasarkan analisis Pak Hannibal bahwa Menkumham itu harus diamankan karena ya itu tadi ini kan kalau ada ketua umum baru dia pasti harus membentuk pengurus, kalau pengurus harus didaftarkan di pemerintah ke Menkumham sehingga jadi syah. Betul. Kalau sudah syah pengurusnya maka berhak menandatangani rekomendasi para calon kepala daerah gitu kan yang dibaca. Jadi memang muaranya salah satu tindakannya adalah pada saat reshuffle kabinet ini ya. Dan sementara kan juga sebenarnya kan posisi Pak yang menarik nih, Pak Erlangga kan tidak digeser dari posisi menteri. Iya. Tapi dia digeser di posisi ketua umum Golkar. Iya. Nah, tapi inilah yang terjadi. Pak Bahlil ternyata sudah disiapkan untuk menjadi calon ketua umum Golkar, menggantikan Pak Erlangga. Iya, itu dia. Dan di satu sisi juga menarik bahwa ada badan baru nih. Tadi Pak Mas Hannibal sudah menyebutkan soal Badan Gizi Nasional, tapi ini ada kepala kantor komunikasi kepresidenan. Ini sangat menarik juga, karena berarti kan fungsinya Pak Muldoko sebagai kepala staf kepresidenan sebenarnya setengahnya kayak dilikuidasi karena ada lembaga baru. Sebenarnya kan selama ini Pak Muldoko yang menjelaskan apa yang langkah-langkah yang dilakukan presiden. Tapi yang menarik ada kedeputian yang semula di bawah Pak Muldoko itu ditarik semua masuk ke bawahnya Mas Hasan Nasbi sebagai kepala komunikasi kepresidenan ya. Mas Hasan Nasbi ini kita kenal sebagai juru bicara ya. Iya. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran dan bekas pollster juga. Pollster. Ya, pada waktu Ahok Pak Jokowi Ahok. Gitu. Jadi dia memang sudah dekat dengan Pak Jokowi cukup lama dan pastinya dekat dengan Pak Prabowo karena kan bagian dari tim suksesnya gitu. Nah, ini pemirsa, jadi kita lihat memang sepertinya mudah ya membentuk sebuah badan baru ya, tapi prakteknya dalam kebijakan publik ya itu sangat sulit karena ada sebuah prosedur birokrasi yang harus dilalui gitu ya. Dan sekarang ini badan-badan baru itu sampai sekarang nggak punya kantor. Nah itu dia. Nah nggak ada orang, nggak ada kantor. Makanya kalau tadi yang juru bicara tadi kan ditarik ada deputi 4 di bawah staf presidenan diambil. Nah tapi yang badan pangan sampai sekarang masih belum punya orang. Ya itu dia, maksud saya kan kita mengacu pada pengalaman meleburnya sebuah kementerian, dilikuidasi sebuah kementerian, itu kan tidak mudah. Betul. Konsolidasinya bisa membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun bahkan ya. Dan anggarannya juga cukup besar. Bentuk badan baru atau kementerian baru itu kan luar biasa. Ya hal-hal yang kecil aja dari segi misalnya administrasi, kop surat aja. Katanya miliaran gitu ya. Iya, belum lagi rekrutmen eselon 1, eselon 2, eselon 3-nya gitu kan. Nah itu kan membutuhkan waktu ya. Jadi sebenarnya timingnya juga agak dari segi kebijakan publik juga cukup dipertanyakan kenapa dilakukan hanya 2 bulan menjelang selesai gitu kan. Belum nanti kalau misalnya
profil menterinya sama sih nggak masalah. Tapi kalau profil menteri atau kepala badannya baru, iya betul. Kan dia harus menyesuaikan lagi. Jadi ini benar-benar sebuah keputusan yang politis sekali ya. Iya. Jadi tidak mempertimbangkan mengenai tata kelola. Dari sisi tata kelola ini kan juga pemborosan kan kalau ya secara jujur kita harus mengatakan seperti itu kan. Iya, maksudnya dan resikonya juga besar ya pemborosan itu potensinya besar ya itu tadi 2 bulan sebelum selesai, kemudian ketidakpastiannya tinggi dan itu tidak mudah ya merekrut begitu banyak PNS ratusan. Belum lagi nanti ada komplikasi apakah ini bagian dari badan yang pindah ke IKN atau tidak. Nanti udah baru bangun kantor baru tiba-tiba harus pindah ke IKN. Kemudian biaya relokasinya harus diperhitungkan lagi. Nah ini jadi memang tidak mudah untuk melakukan itu. Jadi kesannya memang politis sekali dan tujuannya sebenarnya kalau saya baca ada 2 ya. Pertama Pak Jokowi mencoba memuaskan Pak Prabowo. Karena kalau kita lihat reshuffle kabinet yang 2 terakhir ini semua Gerindra. Walaupun saya juga dapat kabar sebenarnya Pak Prabowo nggak terlalu happy dengan apa yang terjadi. Oh gitu ya. Walaupun udah menterinya tambah banyak ya. Walaupun orang-orang Gerindra lah diakomodasi, tapi saya dengar Pak Prabowo nggak terlalu happy. Nggak terlalu happy ya. Ya jadi menarik. Sepertinya Pak Jokowi berusaha membuat Pak Prabowo puas ya. Mungkin saya nggak tahu. Mungkin ada kekhawatiran setelah presidensinya selesai bagaimana gitu. Tapi ya ini jelas usaha dari Pak Jokowi untuk memuaskan Pak Prabowo dengan menambah portfolio perwakilan dari Partai Gerindra. Ya, itu dengan satu. Misalkan misalnya kalau kan programnya Pak Prabowo nanti kan soal makan bergizi gitu kan. Makanya kemudian ada badan baru, badan gizi nasional ini. Tapi kan praktis ini kan juga masih belum bisa ngapa-ngapain juga, kecuali misalnya rapat-rapat yang hanya pimpinannya aja kan juga menurut saya kan agak ya terus apa yang dibahas dan dengan siapa saja itu kan juga. Dan agenda kedua ya jelas untuk memuluskan jalan Pak Bahlil Lahadalia ya. Karena kan Kementerian Energi ini kan sangat-sangat basah sumber daya energi pendapatan negara lah di situ. Ya di mana ya Pertamina BUMN terbesar juga harus sebagai regulator Pertamina juga, salah satu regulator ya selain Menteri BUMN gitu kan. Dan jangan salah juga di situ banyak komisaris baru yang baru diangkat, ya banyak yang dari Gerindra. Iya. Nah ini juga mungkin tadi yang disebut Mas Wisnu ada upaya pemerintah Pak Jokowi itu untuk mencoba agar Gerindra atau Pak Prabowo happy. Tapi ya kita lihat nanti ke depan. Tapi dari itu ya itu memperkuat stature politik dari Pak Bahlil kan dengan jadi Menteri Energi begitu maju jadi Golkar kan lebih kuat punya power. Lebih punya power. Dan akhirnya terbukti mulus kan, malamnya maju dan akhirnya ya tidak ada perlawanan sama sekali. Betul. Aklamasi ya. Kalau untuk sebuah partai besar seperti Golkar nih kita juga agak waduh ternyata pohon beringin gampang ditebang ternyata. Iya itu dia. Jadi banyak yang mengatakan kok tidak ada kompetisi yang sengit, gitu ada yang sehat antar para elit politik Golkar sehingga akhirnya Pak Bahlil dengan mudah meraih posisi ketua umum gitu. Dan yang menarik begitu diumumkan pengurusnya, kan ada rumor bahwa Pak Jokowi akan menjadi ketua Dewan Pembina kan. Tapi pada akhirnya Pak Agus Kartasasmita kan yang menjadi ketua Dewan Pembina. Nah, Mas melihatnya bagaimana nih dinamika di dalam Golkar, ada insight info nggak? Kalau yang saya lihat ini kan, saya ini masih permainan panjang. Padahal juga nanti di bulan Desember masih bisa terjadi munas lagi gitu kan. Soalannya ini kan untuk mengamankan langkah sebelum pilkada. Sehingga calon-calon kepala daerah nanti adalah yang sesuai dengan rekomendasi partai yang sudah dikondisikan seperti ini gitu. Jadi konon kan juga
Pak Erlangga kemarin kan punya pilihan sendiri kan terhadap calon-calon yang akan maju di pilkada. Yang itu yang membuat juga nggak happy pihak pemerintah gitu. Karena ada perbedaan-perbedaan kebijakan, siapa yang akan maju atau juga siapa yang akan di posisi di mana. Kayak misalnya kan untuk Jakarta kan Pak Erlangga justru sempat mengajukan Bapak Alun atau Yusuf Hamka. Iya, dan akhirnya Yusuf Hamka kan secara terbuka mengundurkan diri dari pengurus Golkar, padahal dia baru masuk juga berapa satu bulan aja nggak nyampe. Ya akhirnya ya begitu kan, ya menunjukkan bahwa pergulatan politik dalam Golkar sangat keras ya. Dan korban politiknya kita harus akui Pak Erlangga nih. Banyak sebenarnya. Kalau kita lihat, yang high profile lah. Yang high profile. Walaupun beliau tetap ya begitu Pak Bahlil mengumumkan pengurus baru Golkar dibilang akan diberi posisi terhormat, akan tetap terlibat dalam pemerintahan. Ya kita lihat saja nanti bagaimana mewujudkan janjinya ya. Betul. Tapi kalau kita lihat pengurusnya juga yang menarik, Mas Hannibal, selain ramping ya. Tapi setidaknya ini pengurus sementara ya. Itu tidak ada dewan-dewan lain nggak ada dewan, badan-badan nggak ada. Kehormatan tidak ada, dewan etika tidak ada gitu ya. Padahal di zamannya Pak Erlangga kan untuk mengakomodasi banyak orang Abu Rizal Bakri, tokoh-tokoh senior. Tapi ini benar-benar cuma Pak Agus Kartasasmita, terus pengurusnya muda-muda ya. Ada berapa yang saya juga nggak pernah kenal ini siapa lagi. Putri Komarudin, Pak. Nah, kalau itu anaknya Pak Ade. Ini yang sekjen ini di mana? Oh gitu. Iya, tapi ya itu menunjukkan nggak tahu apakah Pak Bahlil melakukan bersih-bersih. Yang menarik kan kayak misalnya gini. Atau bagaimana itu? Yang Pak Luhut. Pak Luhut kan sempat kan membuat komentar yang cukup keras lah gitu, yang waspada ada orang luar yang ingin menguasai Golkar. Tapi habis itu kan beliau akhirnya tergusur. Bahkan yang saya dapatkan cerita Pak Jokowi sempat marah ke Pak Luhut sehingga waktu di upacara di IKN itu kan dicuekin sama Pak Jokowi. Oh, Pak Luhut. Pak Luhut. Oh iya, kelihatan di ini kan bengong gitu aja. Kita juga ini ngapain nih? Pak Luhut nggak biasa-biasanya gini. Gitu. Ya kayaknya memang kalau saya baca pengaruh Pak Luhut turun drastis ya, terutama semenjak dia sakit itu. Ya, memang kan kalau itu sih dari Singapura kan kayaknya menurun dan akhirnya itu momentum itu dimanfaatkan oleh Pak Bahlil. Ya, tapi itu juga atas perintah Pak Jokowi. Iya, maksudnya ada semacam vakum di situ. Kan pastinya perebutan pengaruh antara Pak Erick Thohir dengan Pak Bahlil gitu kan. Tapi karena Pak Erick Thohir waktu itu dianggap istilahnya membuat buzzernya menyerang Gibran pencalonan presiden dan wapres, kayaknya mungkin hubungannya agak-agak kurang baik kali ya. Itu dugaan aja. Tapi akhirnya Pak Bahlil menjadi orang yang dipercaya. Dan ini kelihatan Pak Luhut tidak suka ya bahwa pengaruhnya turun. Ya, waktu itu pelantikan kabinet baru kemarin kan Pak Luhut kayak cuma ngasih salam sebentar sudah. Jalan nggak ada cepaka-cepiki gitu. Biasanya kan di politik kan ada cepaka-cepiki politik. Terus yang kemarin juga menarik ketika pelantikan soalnya Raja Jawa ini kalau kita main celaka kita. Pertama. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main di barang ini. Raja Jawa, hati-hati sama barang ini. Barang ini, saya kasih tahu. Jadi menarik nih karena dengan terbuka dia katakan bahwa ada Raja Jawa yang kita nggak bisa main-main. Gitu. Iya, tapi dugaan saya sih kan itu waktu masih suasana Eurovia ya, menangan segala macam. Terus tiba-tiba besoknya ada keputusan MK gitu, terus tiba-tiba ada reaksi dari DPR. Dari DPR langsung menolak, merevisi ingin merevisi RUU Pemilu dengan memilih pasal yang menguntungkan Pak Jokowi gitu kan, dari segi umur 30 tahun. Kaisang. Iya, dari segi umur ya, dari segi umur
apa yang tadinya dilantik menjadi pencalonan gitu kan, 30 tahun sebelum MK pencalonan. Ya, betul. Terus syarat partai atau gabungan partai itu kan yang tetap mengikuti yang 20%. Nah, itu kan jadi kelihatan sekali ya ada conflict of interest dan self interest untuk ya pencalonan Kaisang juga gitu kan. Nah, itu setelah itu kan panas tuh. Protes dari pernyataan dari berbagai dewan guru besar, dari civil society, universitas lah, ya, termasuk UI gitu. UGM juga ada pernyataannya, saya udah lihat baca. Padahal itu alma maternya Pak Jokowi sendiri dan Pak Pratikno gitu kan, sangat kritis. Dan saya rasa itu juga berpengaruh ya pada akhirnya Pak Jokowi mungkin tidak mulus menjadi langsung ketua Dewan Pembina gitu ya. Jadi ada tekanan-tekanan dari eksternal, tapi di sisi lain juga saya yakin pada saat itu kan Pak Bahlil di konferensi persnya mengatakan bahwa dia berkonsultasi dengan tokoh-tokoh senior Golkar. Nah, pasti saya yakin tokoh senior Golkar yang memanfaatkan momentum panasnya politik pasti fight back gitu mungkin Pak ya. Tapi kan banyak juga tokoh-tokoh senior Golkar yang tidak terakomodasi karena tadi kepengurusan yang sangat ramping tadi. Itu juga membuat, ini kan banyak nih, kubu Golkar itu kan banyak. Kubu lama, kubu yang agak baru, ini kan banyak yang tidak terakomodasi. Ya padahal malam sebelumnya kan Pak Jokowi bilang ini saya nyaman di Beringin, nyaman di bawah pohon beringin, nyaman apa istilahnya teduh. Gitu. Kayaknya signal bahwa beliau akan masuk Golkar tuh waktu itu ya. Cuman tiba-tiba menarik, ternyata tidak langsung menjadi ketua Dewan Pembina gitu. Nah ini tentu saja dengan adanya demo kemarin ya, yang kita harus bersyukur ya, pertama tidak ada korban jiwa dan kedua hasilnya outcome-nya akhirnya mengikuti suara masyarakat tuh. Luas, walaupun ya mungkin ya kita melihatnya dari luar seperti itu karena dorongan, tapi kan di luar di dalam juga ada pergolakan yang terjadi. Itu dia. Nah itu mungkin kita mulai dari keputusan MK-nya dulu tuh, karena itu kan muaranya di situ ya, sehingga akhirnya bagaimana DPR itu bereaksi itu kira-kira kenapa bisa Mahkamah Konstitusi akhirnya bertindak progresif seperti itu ya? Ada spill yang Mas Hannibal coba sedikit inilah apa namanya, konon kan putusan PT-UN itu cukup berpengaruh ya, PT-UN tentang pengangkatan Soehartoyo pengangkatan Soehartoyo tidak disetujui ya bahasanya, ditolak lah gitu, tidak sah, terus kemudian mengembalikan pada karena tidak sah maka Pak Anwar Usman tetap ini statusnya harusnya kan gitu karena ditolak. Nah, konon itu kemudian yang menimbulkan reaksi lah di kalangan hakim konstitusi sehingga kemudian dalam putusannya seperti itu terutama di putusan nomor 60 yang berkaitan dengan electoral threshold, batas partai bisa mengajukan calon kepala daerah semula 20%, kemudian menjadi ada perhitungannya lah sampai kemudian partai yang tidak punya kursi di pilkada di daerah itu juga bisa mengajukan. Nah, batas terakhirnya di 7,5% itu bisa. Kemudian yang kedua adalah di putusan MK nomor 70 yang mewajibkan calon kepala daerah itu harus berusia sudah 30 tahun sebelum dimulainya pendaftaran. Jadi ketika mendaftar dia harus 30, bukan setelah dilantik nanti usia 30 seperti yang. Nah, ini yang menjegal Pak Mas Kaisang Mas Kaisang gitu. Untuk menjadi calon. Nah, kalau yang
putusan nomor 60 itu kan memberi kesempatan pada paling tidak sekarang PDIP yang belum maju sama sekali di beberapa pilkada ini, sehingga bisa mengusung calon sendiri. Nah, seperti saya kalau yang ditunggu-tunggukan sebenarnya di Jakarta. Banyak orang mengharapkan bahwa PDIP nanti bisa mengusung Mas Anies yang sekarang ini orang juga dijegal gitu kan. Cuma kan yang menarik juga kemarin ada pidato Bu Megawati Soekarno Putri yang bilang kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Enak aja harus mendukung Anies, Pak Anies. Memang kemarin mana aja. Ya itu dia. Tapi yang menarik juga bahwa kemarin PDIP belum mengumumkan untuk yang Jakarta, sementara yang lain-lain kan sudah diumumkan. Jadi pemirsa emang menarik sekali ya bahwa dinamika di Mahkamah Konstitusi. Saya rasa memang mungkin ada semacam balas-membalas antara Pak Soehartoyo dengan Pak Anwar Usman, terutama terkait dengan keputusan MK yang kontroversial waktu memuluskan Gibran sebagai calon wakil presiden, putusan 90 nomor 90. Nah, di tahun 2024 ini putusan nomor 60 dan 70 ternyata dianggap civil society dan pandangan akademisi sangat progresif ya. Karena pertama membongkar kartel politik, partai politik untuk pencalonan pilkada. Walaupun kalau menurut saya idealnya memang harus 0 sih, biar maksudnya semua warga negara berhak lah untuk maju ya. Masalah itu visible atau enggak kan itu nanti, tapi haknya masyarakat itu yang menghitung harus dilindungi gitu kan. Tapi ya 7,5% saya rasa itu cukup melegakan karena setidaknya calon-calon yang kredibel punya kepopularitasan yang cukup dan dikenal oleh masyarakat bisa maju di atas kertas nih. Tapi kan ternyata realitanya tidak semudah itu ya. Walaupun ada harapan begitu tinggi kepada Pak Anies ya. Pak Anies ini maju kena mundur kena. Karena ya pertama harapan dia kan mungkin harusnya PKS ya. Yang secara ideologi, secara sejarah, kultur, tradisi itu sangat dekat dengan Pak Anies. Tapi reaksinya kan setidaknya sampai saat ini PKS tetap bergabung dalam Kim-Plus gitu kan. Karena ya itu tadi mereka sudah ada kesepakatan bahwa pada akhirnya nanti mereka akan mendapat kabinet kan, kursi kabinet, kursi menteri, dan juga konon juga logistik pilkada untuk mendukung Pak Suswono gitu kan, kader mereka juga di situ. Nah jadi Pak Anies nih sangat makin sempit nih. Tapi yang saya bingung kenapa dia tidak maju independen aja ya Mas ya? Kalau sekarang udah telat kan? Udah telat ya? Kalau independen kan sudah harus sejak berapa waktu yang lalu, dan kemarin kan ketika diumumkan kalau Jakarta kan akhirnya yang maju Pak Dharma Pongrekun, mantan wakil BSSN, dan Kunwardana. Nah itu udah habis waktunya. Oh jadi emang deadline-nya sudah habis ya? Udah selesai. Jadi ruang tidak bisa Pak Anies untuk independen udah tutup ya? Oh jadi memang salah kalkulasi politik juga kali. Ya mungkin karena awalnya kan sudah punya modal lah istilahnya dengan PKS, PKB dan Nasdem gitu kan. Tapi rupanya tekanan politik ini cukup kuat, membuyarkan itu koalisi pendukung Anies kayak Caimin sih kan mengakui tekanannya berat, kita nun sewu nggak bisa, atau juga tadi yang dibilang Bang Surya Paloh kan juga mohon maaf ini mungkin bukan momentum Anda Anies gitu kan. Tapi setidaknya mungkin dengan keputusan MK 67 ini positifnya PDIP punya legalitas ya untuk mencalon calon-calon Kim-Plus ya. Ya, bisa. Kan Jawa Tengah dia bisa mengajukan sendiri. Betul. Jawa Timur juga. Tapi emang sebelum regardless keputusannya dia emang cukup besar kursinya ya. Di Jawa Tengah. Jawa Timur bisa gitu. Dan provinsi-provinsi lain yang strategis bisa sendiri. Gitu kan. Ya kalau di Sumatera Utara kan memang bisa sendiri ya. Tapi dengan mengusung Edi Rahmayadi kan juga menarik, yang tadinya didukung oleh partai seberang kan, akhirnya dia dukung. Nah sebenarnya kalau di Jakarta itu menariknya kan dari semua lembaga survei kan kesimpulannya adalah Anies punya
elektabilitas tertinggi. Iya, iya. Nah, ini kan juga potensi yang besar buat partai yang mendukungnya. Iya. Nah, cuma kemarin kan karena ada konon menurut Nasdem dan PKB, karena ada tekanan yang begitu besar, maka terpaksa mereka nggak bisa mengusung. Kalau PKS kan alasannya kita suara kurang. Sudah tawarin Mas Anies untuk lobby, ternyata sampai batas waktu nggak bisa. Nah, sekarang kan ada keputusan baru dari MK yang kemudian diakomodasi oleh DPR dan juga KPU juga sudah menyatakan seperti itu semalam di konferensi persnya. Kalau memang istilahnya ada perubahan pun masih bisa terjadi. Artinya angka yang tadinya konon kurang 4 suara bisa tercukupi dengan kan 7% udah lewat. Iya, makanya itu dia. Jadi maksudnya ini sebuah hal yang melegakan ya untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat, terutama dalam memilih kepala daerah. Jadi jangan sampai begitu banyak kotak kosong. Ya, gara-gara diborong itu juga, nanti. Kotak kosong itu sebenarnya bukan hanya karena semua diborong oleh Kimplos, tapi juga ada kan kesulitan mencari calon karena nggak ada yang berani keluar duit yang cukup banyak. Ya, benar-benar itu dia. Karena jujur saja bahwa apa yang terjadi di pilkada di pemilu kita sekarang ini, faktor logistik yang dikonversikan dari dari kursi kan sangat nyata. Iya, benar. Itu yang terjadi di berbagai daerah, dari berbagai partai juga melakukan hal seperti itu. Gitu. Ini yang gejala ini udah terjadi dan kemudian gara-gara seperti itu maka banyak daerah itu akhirnya tidak ada calon yang berani maju. Ya, jadi masalahnya memang sangat biaya politik di pilkada ini masih sangat tinggi. Sangat tinggi. Jadi walaupun dari segi legalitas calon itu direndahkan itu ya syarat pendukung partainya, tapi masih ada masalah biaya yang harus ditanggung oleh para kandidat tersebut gitu ya. Itu bisa menyebabkan kotak kosong gitu. Gak ada yang berani soalnya. Iya ya. Nah ini mungkin kita masuk pada demo kemarin nih. Ini kan sebuah momen yang menurut saya historik ya. Dalam arti kita baru melihat begitu sentimen yang begitu besar ya dari civil society khususnya mahasiswa. Turun pelajar, turun jalan. Ini merupakan momen yang historik dan saya rasa cukup penting ya. Karena yang terakhir demo yang cukup besar-besaran ini itu dilakukan tahun 2019 pada saat revisi Undang-Undang KPK tuh ya. KPK ya. Reformasi di korupsi. Satu lagi yang ini Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta Kerja ya itu juga cukup meramai juga. Nah ini ada cerita-cerita insight nggak terkait dengan dugaan-dugaan mungkin elit politik bermain juga di situ? Ya, makanya kita juga kalau menurut saya jangan keburu puas dengan apa yang terjadi saat ini. Yang DPR menyatakan terima putusan MK karena ya kalau saya melihat ini kan upaya untuk meredam kemarahan masyarakat gitu. Bahwa memang kalau yang saya dapatkan informasi kan di hari setelah pidato Golkar berhasil diakuisisi gitu kan. Itu pagi harinya itu kan Pak Jokowi kabarnya masih happy dengan hasil yang didapat. Sarapan bubur candil ubi ungu, lagi happy lah gitu. Nah, terus kemudian kan mulai ada pernyataan DPR itu kan sejak malam bahwa akan merevisi akan menolak
putusan MK, dan itu rapat berlangsung juga sengit dan bahkan ada yang disalah-salahin karena kenapa kok ngajuin judicial review soal itu gitu kan. Pak Fahri Hamzah ya, ya. Wakil Ketua Umum Partai Gelora ya, dia termasuk aktor ya, dia yang mengajukan judicial gitu. review. Nah terus akhirnya ya gimana kan nggak tahu ininya gitu kan, prosesnya nanti akhirnya kan seperti ini. Nah, makanya ketika kemudian kan ada undangan untuk rapat rapat pemutusan apa sih namanya paripurna ya tentang revisi undang-undang pilkada. Nah itu kan malamnya sudah rame sehingga kemudian masyarakat juga bereaksi akan mulai berunjuk rasa kemarin gitu kan. Nah rupanya kalau saya dapatkan kabar pagi itu ada pesan dari Pak Prabowo agar Kim menghormati keinginan rakyat. Aspirasi rakyat harus diperhatikan. Langsung ke Pak Dasko konon seperti itu. Dan kemudian kan udah terjadi kan demo udah berlangsung, kemudian ada jam 10 itu konon rapat paripurna ditunda karena tidak quorum. Padahal kan itu udah dijanjikan di rapat malamnya itu kan putusan harus seperti ini. Bahkan kemudian yang di rapat yang sejak siang itu kan ya menyatakan bahwa putusan MK tidak diterima, terutama putusan nomor 60 dan 70 itu. Iya, ya dan kelihatan berusaha merevisi sesuai dengan agar ya itu tadi Kaisang bisa maju jadi pilgub atau wagub dan ya mempersulit lagi thresholdnya menjadi 20% lagi gitu kan yang lama betul, gitu ya sehingga Kim Plus bisa leluasa menginikan calonnya tanpa lawan yang kuat gitu kan. Ya, nah kemudian bertambah lagi ketika siang pas makan siang itu Pak Jokowi mengundang mengundang 2 profesor dari DPR dan dari lingkungannya Pak Jokowi sendiri. Satunya Profesor Dasko, yang satu Profesor Pratikno, kayak begitu. Nah di situ Pak Jokowi kemudian ya agak nggak happy lah gitu. Ini dibuktikan dengan menu makanan yang dipilihnya adalah bubur gudeg pakai ini krecek mercon. Yang pedas banget. Pedes gitu kan. Nah, itu di situ. Pedesnya hidup. Di situ kadang kemudian ya agak nggak happy dan menganggap udah istilahnya ada kalimat yang muncul adalah diojok-ojokin selama ini diojok-ojokin gimana nih supaya situasi aman lagi gitu kan. Kemudian agak sore hari ketika juga demo terus berlangsung tiba-tiba muncul tweet. Awalnya tweet dari Pak Dasko bahwa putusan MK itu akan diikuti dan DPR tidak jadi melaksanakan ini paripurna itu untuk merevisi. Nah, kan kita masih bingung masa sih kok begitu cepat terjadi kan di lapangan itu. Ternyata kemudian malam harinya ada konferensi pers Pak Dasko langsung yang menyatakan bahwa DPR mengikuti putusan MK nomor 60, terutama yang diulang itu 60. Kita kan jadi curiga, jangan-jangan yang 70 masih diloloskan ini. Nah, baru kemudian ketika KPU menyatakan ya KPU akan mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh DPR di putusan nomor 60 dan 70 MK, kita akan akomodasi. Nah itu mulai agak, ya udah. Gitu. Iya, jadi maksud saya, ya ini menarik ya pemirsa ya, bahwa ya itu tadi, elit politik begitu asyik ya, bermain, mencoba merevisi berbagai undang-undang segala macam untuk
menonjolkan kepentingan keluarga atau kepentingan politiknya gitu. Ya. Tapi pada akhirnya masyarakat melihat ya dan marah nih, terutama di kalangan kampus gitu ya. Saya merasakan sendiri melihat ya di WA group segala macam. Ya ini benar-benar murni perasaan dari kalangan kampus civil society yang merasa kecewa ya. Kenapa kok negara dipermainkan bahkan orang-orang yang tadinya mendukung Pak Jokowi pun jadi balik kanan, jadi yang marah-marah. Dan ya kemarin kan menarik tuh yang melakukan demonstrasi kan juga ada Reza Rahadian, kemudian ada pelawak Ari Kriting segala macam gitu kan. Ada juga Pak Renald Kasali. Renald Kasali juga koleganya Mas Wisnu yang selama ini kan pendukung Pak Jokowi kan. DGB juga sangat keras ya. Kita tahu DGB juga sangat keras pada waktu keputusan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden gitu. Jadi ya itu tadi bahwa harusnya elit politik cukup sensitif ya dengan aspirasi masyarakat dan ini ditunjukkan oleh keberanian terutama dari adik-adik mahasiswa nih yang keturun berjalan gitu kan. Mereka dan dalam waktu yang cepat tuh. Yang saya dengar itu juga konsolidasinya nggak sampai sehari, itu pokoknya malam itu aja langsung besoknya turun. Terutama gitu. Itu di-trigger oleh itu tadi yang pengambil alihan Golkar, terus berusaha direvisi gitu kan. Berturut-turut lah ini berturut-turut. Jadi kayaknya memang momentumnya sangat pas yang menimbulkan kemarahan publik gitu. Tapi kemudian ini kita seperti tadi yang dibilang, bahwa kita tuh harus jaga nih sampai akhir nanti kan seperti apa. Jangan sampai kemudian ketika kita sudah menganggap urusan selesai, tiba-tiba udah dibelokkan lagi gitu. Tapi ada fakta menarik kan tadi yang mungkin Mas Hannibal mungkin coba disampaikan pemirsa ya waktu itu ternyata keamanan di DPR itu nggak terlalu ketat ya. Betul. Kalau kita yang biasa meliput, biasa juga demo itu pengamanan di DPR itu sebenarnya longgar gitu ya. Tidak seperti ketika misalnya waktu demo Cipta Kerja. Apalagi yang dulu 98 itu sangat beda sekali gitu. Jadi kita lihat misalnya ketika mahasiswa Trisakti menjebol pintu belakang gitu kan, itu nggak ada perlawanan sama sekali dari polisi. Baru ketika masuk, ada beberapa yang kena pukul polisi gitu kan. Atau juga yang di depan ketika pagar dirobohkan sebelah kiri maupun sebelah kanan itu PHH-nya polisi itu hanya sedikit jumlahnya dan water cannon nggak seperti biasanya kan biasanya dijajarkan banyak dan langsung nembakin mahasiswa. Jadi atau keamanannya agak rileks gitu ya, padahal kalau kita melihatnya agak rileks gitu. Makanya kita sih melihat ini ada apa nih gitu. Jangan-jangan ya memang ada permainan dari elit politik juga yang terjadi, saling tarik ulur dan juga ya itulah yang sebenarnya terjadi. Ya kita lihat kan Mbak Puan juga nggak di sini. Nggak ada, Mbak Puan lagi keluar. Dan banyak politisi PDIP yang mendatangi mahasiswa, gitu memanfaatkan momen itu benar disambut positif. Tapi yang dari Partai Gerindra, Hobi Kuraman malah dilempari gelas ya. Udah berusaha untuk mendekati mahasiswa tapi kena lempar juga. Harus dilindungi oleh aparat keamanan masuk. Jadi ya saya rasa itu mungkin interpretasi ya terhadap kejadian politik yang begitu dinamis. Dan ya kita juga turut berprihatin ya masih adanya kekerasan yang dilakukan oleh beberapa masih terluka terhadap para demonstran. Ketua BMUI kena terluka juga. Ada juga anak IPB juga kena, adik kelas juga ada yang kena. Makanya kita harap ya kekerasan seperti itu harusnya tidak terjadi lagi ya. Apalagi ini kan aspirasi masyarakat ya. Toh juga malam hari itu kan DPR sudah cooling down kayak istilahnya gitu. Harusnya kan di luar juga diingatkan untuk tidak terlalu represif gitu Iya, saya rasa itu sih maksud saya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi elit politik kita ya, terutama di partai politik dan di DPR nih yang terutama seminggu terakhir ini membuat suatu kebijakan yang kontroversi
dan penuh dengan konflik of interest itu ya. Mendapat pelajaran ya bahwa ya tidak selamanya mereka bisa berkuasa dan semena-mena ya terhadap kekuasaan dan otoritas. Saya rasa itu saja dari kami untuk episode ke-16 dari Cakep. Saksikan terus di channel YouTube TV One News. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa pemirsa di episode berikutnya dan sampai jumpa. Terima kasih.